Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisnia Faidul Zakia. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan data dan privasi dalam pembelajaran digital. Yang pertama yaitu pengertian. Privasi merupakan hak individu yang melindungi data pribadi atau identitas. Sedangkan keamanan data merupakan perlindungan data atau identitas supaya tidak terjadi pencurian dan agar tetap aman. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ancaman privasi dan keamanan data. Yang pertama yaitu malware. Malware merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, menghancurkan, dan mengakses data kita sehingga kita tidak bisa mengaksesnya. Yang kedua yaitu ransomware. Apabila komputer kita terinfeksi ransomware, program ini akan mengunci dan mengakses. Kemudian kita juga tidak bisa mengaksesnya. Yang ketiga yaitu DOS atau Denial of Service. Ini bertujuan untuk membuat sistem tidak bisa diakses dengan cara membanjiri server dengan banyak permintaan atau request sehingga sistem ini akan kewalahan dan kita juga tidak bisa mengaksesnya. Selanjutnya yaitu tujuan privasi dan keamanan data. Yang pertama, dapat membuka layanan web dengan aman. Biasanya kalau kita membuka layanan web itu data-data atau identitas kita itu tersimpan secara otomatis apabila sudah mengisinya. Nah, jika tidak ada data atau jika tidak ada keamanan data yang baik, maka data-data kita tersebut akan mudah diakses oleh sembarang orang. Yang kedua yaitu menghindari pencurian data menggunakan sidik jari. Nah, selain password atau PIN, biasanya sidik jari ini dapat digunakan sebagai verifikasi keamanan data. Sebagian orang itu berpendapat bahwa dengan menggunakan sidik jari, keamanan data itu akan lebih terjaga. Yang ketiga yaitu terhindar dari pelacakan kontak. Jika tidak memiliki perlindungan data yang baik, maka data pribadi seperti lokasi atau kebiasaan pengguna itu dapat dengan mudah disalahgunakan oleh orang lain. Dan juga dapat dilacak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian cara menjaga privasi dan keamanan data. Yang pertama yaitu melakukan verifikasi. Ini bisa mengganti ulang kata sandi sewaktu-waktu atau bisa juga menggunakan kata sandi yang sulit digunakan sehingga tidak mudah diakses oleh sembarang orang. Kemudian yang kedua, tidak menyebarkan informasi pribadi. Ini juga sangat penting untuk tidak menyebarkan informasi pribadi seperti kata sandi yang sudah dijelaskan tadi, kemudian nomor yang aktif juga bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan teknologi enkripsi. Nah, apabila kita menggunakan teknologi enkripsi, maka platform media sosial kita itu akan lebih terjaga keamanannya sehingga tidak mudah diakses oleh sembarang orang. Kemudian yang keempat, meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Jadi pemerintah itu bisa memberitahu kepada masyarakat bagaimana sih cara menjaga data kita itu agar tetap aman sehingga masyarakat tersebut itu lebih berhati-hati dan lebih tidak menyebarkan data tersebut ke orang-orang terdekat. Kemudian tantangan keamanan dan privasi data terhadap pengembangan di jenjang sekolah dasar.
Yang pertama yaitu kurangnya literasi digital siswa. Anak-anak di tingkat sekolah dasar cenderung kurang memahami pentingnya menjaga privasi data mereka, sehingga mereka itu dengan mudah atau gampang terkena target manipulasi. Mereka juga masih di bawah umur, jadi mereka tidak mengetahui atau kurang mengetahui bagaimana sih cara menjaga keamanan data mereka sendiri. Yang kedua yaitu minimnya kesadaran guru dan orang tua. Kebanyakan guru dan orang tua itu juga masih kurang memahami resiko keamanan data pada platform pembelajaran digital yang digunakan, sehingga sulit untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya maupun kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi. Kebanyakan di beberapa sekolah dasar, terutama di daerah terpencil, biasanya itu memiliki akses terbatas terhadap teknologi yang aman, sehingga resiko pelanggaran yang ada di sekolah tersebut itu lebih tinggi. Kemudian ada peluang. Yang pertama yaitu edukasi keamanan digital sejak dini. Jadi guru atau orang tua bisa membiasakan siswa atau anak-anak mereka untuk memahami dasar-dasar privasi dan keamanan data, supaya dapat membentuk generasi yang lebih sadar teknologi di masa depan nanti. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan orang tua. Dengan melibatkan orang tua dalam pengawasan pembelajaran digital, privasi dan keamanan data anak dapat lebih terjaga dengan aman. Kemudian yang ketiga, peningkatan kebijakan perlindungan anak. Pemerintah dan institusi pendidikan ini juga dapat memperkuat kebijakan terkait perlindungan data siswa tersebut di sekolah dasar, sehingga lebih aman. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit jurnal tentang Perceived Security of E-Learning Portal. Jadi peneliti ini membahas tentang pentingnya LMS atau keamanan sistem manajemen pembelajaran. Jadi, peneliti ini menekankan keamanan LMS dalam membangun kepercayaan pengguna dan mendukung keberhasilan pembelajaran digital. Dengan adanya LMS ini, data pribadi atau akses informasi ini akan lebih aman, terutama dalam melindungi data. Selain itu, LMS ini dapat mendorong adopsi teknologi e-learning yang lebih luas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.